Saudara, pagi hari ini saya akan cerita beberapa hal yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan nyatakan hari-hari ini. Dan saya berdoa saudara, semuanya seperti apa yang tadi dikatakan oleh Randy, apa yang dikhotbahkan oleh Jessica, keren Randy, semuanya saya tahu alarm berbunyi sangat keras. Semuanya saudara itu benar. Saya mau sampaikan lagi ya, tenang, ini cerita, ya lebih banyak cerita saudara. Saudara, yang pertama hari Jumat. Hari Jumat itu saya mimpi saudara. Saudara, dan saya mimpi ada Indonesia saudara yang seperti sekarang ini. Dan itu makin lama makin gelap saudara. Ada kelaparan, ada bencana, ada segala sesuatu saudara yang direncanakan oleh iblis. Tapi kemudian saya melihat sebuah jembatan yang sangat tinggi saudara, tinggi sekali. Jembatan itu transparan, jembatan itu diterpa angin. Saudara bayangkan ya, kalau saudara, jembatan itu 60 derajat saudara. Dan tidak ada undakannya. Saudara, saya tidak tahu bayangkan bagaimana saudara untuk kita naik sebenarnya. Dan di atas itu saudara, di ujung jembatan itu ada tulisan Indonesia Emas. Sekali lagi, ini bukan pengangkatan. Tetapi Tuhan berkata kita harus masuk Indonesia Emas, Indonesia baru. Dan saudara, di situ itu kapot yang saudara, keren banget. Orang-orang semua saling mengasihi. Di jalan-jalan lawatan, arak-arakan terbesar yang pernah saya lihat saudara. Bukan sekedar arak-arakan kayak dulu, tapi Tuhan, hadirat Tuhan, arak-arakan dengan orang nyanyi, nyembah Tuhan berkali-kali di jalan-jalan. Setiap sungai-sungai saudara dipenuhi baptisan. Dan orang itu bertobat di rumah-rumah karena dikejar oleh hadirat Roh Kudus. Dan Tuhan bilang kelimpahan sampai tidak ada yang miskin. Sampai tidak ada yang miskin. Saudara, itu terjadi. Dan saya lihat di situ, jadi saudara, kayak anggaplah ini jalan, ini jembatannya ya. Saya bahkan belum masuk jembatannya. Saya ini masih berdiri di depan begini. Ayo cepat nyebrang. Saudara, saya lihat beberapa pemimpin naik. Saudara, saya lihat Joshua di depan membawa begitu banyak saudara. Begitu banyak saudara ya. Orang-orang untuk mulai naik. Saudara, penari naik, Randy naik, ada Icak saudara ya. Tapi itu goyang sangat-sangat saudara. Dan beberapa itu jatuh. Saya mau berkata, kita harus saling pegangan. Salah satu kunci saudara untuk kita menyeberang benar itu unity. Kalau kita tidak pegangan saudara, tidak sampai saudara. Karena itu goyang dan mudah. Dalam nama Yesus tidak terjadi. Tapi saya percaya ini cuma sebagai saudara. Itu Randy sibuk. Jadi Randy dan Ica itu seperti mengawal di kiri dan kanan saudara ya. Dan dia lagi teriak-teriak buat anak muda dan penari-penari saudara, untuk bilang cepat saudara. Tapi mereka tidak pegangan dan banyak yang memang jalan tidak pegangan saudara. Dan kemudian itu goyang dan Ica itu terpanting saudara, itu mungkin 30 meter terjun ke bawah. Tapi saya sampai sudah lemes, saya pikir aduh. Tapi puji Tuhan, dia cepat sekali bangkit. Dari air di bawahnya itu dia cepat sekali bangkit. Ini mimpi ya. Kita sudah batalkan. Saudara, itu dari kepala, tangan sampai semua tuh memar saudara. Tapi dia bangkit saudara. Saya bernafas. Itu saya lihat Randy berusaha untuk nangkap Ica. Saudara, dengan saudara dia teriak, dia nangkap. Udah gak keburu saudara. Udah gak keburu. Karena apa? Tidak berpegangan. Walaupun dekat. Walaupun saudara dia sudah berusaha saudara ya, gak keburu saudara. Ya. Dan unit itu menjadi sangat penting. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya tidak ada satupun dari kita yang jatuh. Ya, belum ada yang sampai, belum. Paling depan itu memang saya lihat Joshua. Dan Joshua itu mungkin tinggal 10 langkah saudara. Tapi itu lagi terjalnya saudara. Ya. Saudara, dan kita akan bersama-sama. Ya, bersama-sama. Sejujurnya
Ya kalau secara keadaan manusia nih ya, saya naik itu udah pesimis sudah. Tapi saya percaya nanti saya akan naik, ada yang saya akan pegangan yang di depan dan mungkin ada yang mesti dorong saya, saudara ya. Tapi ayolah kita sama-sama, kita pasti sampai kepada semua kegenapan. Nah, PPT-nya sedikit. Ya. Ini yang pertama, saudara. Yang Tuhan suruh kita. Ya. Pada waktu saudara Tuhan bilang, nah 8 tanda new beginning. Buat pertempuran habis-habisan. Buat pertempuran the best. Buat pertempuran sekuat yang kau bisa. Sampai ya, atur strategi yang terbaik. Sampai engkau sudah pastikan kemenangan. Nah, tapi salah satu yang Tuhan berkata, ini ayatnya berkata, demi keselamatan mereka. Seperti yang tadi Jessica bilang, saudara, atau ini demi saudara ya, Mahanaim diberkati, enggak. Atau demi nama baik, enggak saudara. Ini demi keselamatan. Saudara, keselamatan bangsa. Ini demi keselamatan 270 juta. Peperangan nanti, doa syafaat, ingat demi keselamatan. Jangan salah race. Jangan salah tujuan. Jangan ada yang bilang gini, kelompok siapa yang paling kuat ya. Ya berhenti semua dengan seperti itu. Saudara jangan berkata jangan ini pilar raja atau mana yang paling keren. Enggak saudara, demi, ingat tujuannya cuma satu. Demi keselamatan mereka. Amin. Saudara, yang kedua Tuhan berkata, aku akan selalu ingat perjanjianku kepada bapak leluhur. Saudara, Tuhan bilang begini, ingatkan aku nak. Berdirilah dalam sidang ilahi berteriak hari-hari ini. Buat semua perjanjian, semua covenant. Saya cuma sepanjang saudara minggu-minggu ini saya bilang gini, Tuhan, kenapa bangsa kami harus kapot? Kenapa bangsa kami harus melahirkan yang ilahi? Kenapa bangsa kami harus diserbu? Karena kami destininya ada di ruang Maha Kudus. Dan ruang itu sudah dibelah. Dan akan keluar yang namanya lawatan keajaiban. Saudara, dalam sejarah. Dan saudara, saya tidak bisa baca bahasa aslinya. Tapi kalau saudara mau dengarkan, itu khotbahnya Pak Bambang. Ya. Dan saudara, di dalam sejarah di Alexandria, Mesir. Itu tertulis. Bahwa semua kayu sampai kayu tabut itu diambil dari Pulau Jawa. Tidak ada saudara. Seluruh dunia tidak bisa. Kita yang punya perjanjian. Tapi saudara mau tahu apa? Kemenyannya saudara ditulis. Diambil dari Sumatera Utara. Memang hari itu belum namanya Sumatera Utara. Dibilangnya gini. Kepala Kepulauan Panjang. Kalau diterjemahkan dalam bahasa sekarang adalah dikatakan diambil dari kepulauan di ujung-ujung dunia. Diambil dari kepala Kepulauan Panjang. Saudara, kemenangan yang selalu bicara. Kemenangan yang baunya dipilih Tuhan. Dan kalau saudara lihat apakah kebetulan bahwa Batak semua nih ya saudara ya. Mulai dari Holmes, Rolis, saudara KFV, semua penyanyi-penyanyi kita, semua penyembah penari Batakers, Roy, BMN. Saudara pikir kebetulan? Kalau saudara ini orang Batak, saudara bilang gini, gak bisa tidak, aku harus menjadi pembawa lawatan. Karena kemenyan dari awal diambilnya dari Sumatera Utara. Gak bisa tidak. Tapi katanya emas di situ ditulis. Dari Pulau Burung dan dari Pulau Panjang. Saudara, yang disebut Pulau Burung itu mana? Papua.
Saudara, jadi emas yang melapis semua itu loh, bait suci termasuk ini. Diambil dari pulau burung, saudara. Engkau punya hak. Saudara bisa bayangkan. Setiap kali Tuhan bilang ingatkan aku. Karena itu hari-hari ini saya teriak bilang gini, Tuhan, Engkau loh Tuhan yang ngomong. Engkau sediakan emas supaya kami bisa bawa lawatan dan memberi makan seluruh dunia. Kami bisa pergi bawa lawatan seluruh dunia. Dan kalau Indonesia kembali, di mana semua itu dibawa oleh asing, dan kita tetap miskin, habislah kita. Tapi itu belum selesai, saudara. Ada yang namanya gaharu. Dan gaharu itu adalah salah satu wangi-wangian juga. Tapi bedanya dengan kemenyan, gaharu itu harus mati. Gaharu itu kalau tidak mati daging, ya ini mati, maksudnya jatuh, tidak wangi. Dan gaharu itu dari mana? Maluku. Kadang-kadang saya berkata, pantaskah Olvi ini ya harus meninggalkan karier yang lama, mati dulu, saudara ya. Dia dulu penyanyi loh, saudara, saingannya bintang-bintang Krisdayanti, bayangin saudara. Ya, harus mati dulu. Walaupun kelihatannya jalannya goblok banget. Saat Krisdayanti memilih karier, Kak Olvi memilih menikah, saudara. Kawin lari lagi, saudara. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Cara mati daging yang jelek banget, saudara. Terus kalau saudara bilang, terus gimana? Suaminya meninggal lagi, saudara, kena tabrakan. Saudara bilang yang konyol gak, saudara? Tapi menurut saya itu cara Tuhan membawa dia ke sini. Karena memang gaharu itu harus mati. Baru keluar pewangi yang sangat. Karena itu Pak Samuel yang masih keturunan Maluku, saudara yang keturunan Maluku, saudara itu harus mati daging. Tapi saya mau berkata, ini destiny, amin. Kita destininya di ruang Maha Kudus. Dan ingatkan perjanjian itu. Berkata Tuhan, kami bukan destininya di pelataran. Kami bukan orang yang akan bawa arak-arakan dan cuma we. Kami orang yang akan kami jalan. Dan mereka akan bayangan kami menyembuhkan orang. Karena kita orang bangsa yang destininya di ruang Maha Kudus. Ingatkan perjanjian. Ingatkan perjanjian Daud dan Salomo. Ingatkan perjanjian bintang. Ingatkan perjanjian darah. Ingatkan setiap patok tumen batu. Tapi dengan cerita setiap kali saudara taruh batu, berkataku, ingatkan kau bahwa batu akan berteriak. Ini hari-hari saudara harus menanggap. Next. Unity. Yuk kita baca sama-sama dengan keras ya. 1, 2, 3. Maka kita akan menjadi suatu paduan suara. Tidak hanya sekedar suara-suara kita saja, tetapi kehidupan semua kita menjadi suatu nyanyian yang harmonis dalam suatu lagu kebangsaan yang mengagumkan bagi Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus. Kita gak akan cukup kalau 1-2 orang. Karena itu tadi saya berkata, ya saya itu saudara, ya selalu sudah menjadi wasit saudara, pertandingan antara yang di atas. Ya. Walaupun sekarang mereka sudah tidak lagi bersaing, ya dikit-dikit masih lah ya, tapi sudah lebih bijak saudara. Tetapi di awal-awal tuh persaingannya saudara. Tapi ini generasi yang maaf kata seperti tadi kata Jessica, jangan bodoh. Kita tidak akan menangkan pertandingan kalau kita bersaing. Kita harus unity. Sampai suara kita menjadi paduan suara. Amin. Dan itu bukan hanya suara.
Tapi setiap kali kita jalan doling, setiap kali ada yang doa jam 4 pagi, setiap kali ada saudara yang berkorban meletakkan uangnya, itu semuanya menjadi nyanyian kebangsaan. Amin. Saudara, nyanyian kebangsaan. Salah satu nyanyian kebangsaan adalah apa? Unity. Anyar, sepakat. Saudara, ini nyanyian kebangsaan yang harus didengar sampai iblis gemetar. Nah, saya melihat sebuah film, dua film sih, keren banget saudara. Ini kejadian sungguh. Amerika punya dua hal, ya mungkin banyak hal yang lain, tapi yang paling terkenal dua hal yang mereka merasa itu milik mereka, hak mereka, mereka yang mengembangkan, dan mereka adalah super powernya. Saudara tahu apa? Yang pertama basket. Saudara, basket itu dilahirkan di Amerika, dibesarkan di Amerika, super powernya Amerika. Yang kedua apa? Breakdance atau tarian hip hop. Dilahirkan di Amerika, dibesarkan di Amerika, dikenalkan seluruh dunia di Amerika, super powernya adalah Amerika. Tapi saudara mau tahu kenyataannya? Kenyataannya Amerika 4 tahun berturut-turut, bukan 4 tahun, 4 kali olimpiade berturut-turut, basket tidak pernah menang. Di film itu dibilang 20 tahun Amerika kehilangan, saudara, ya, kendali atas basket. Saudara, dan ternyata ada juara dunia tarian hip hop. Saudara, dan Amerika sama 18 tahun, total 20 tahun. Saudara, tidak pernah Amerika menang. Konyol gak saudara? Yang tarian hip hop itu lebih ngeri lagi, tiap tahun diadakan. Amerika 20 tahun tidak pernah menang. Dan kalau saudara tahu juaranya lebih, sampai mereka bilang gini, kita ini gak ada muka. Saudara mau tahu siapa yang juaranya? Rusia dan Korea. Amerika masuk semifinal saja tidak. Saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya. Di film itu mereka akhirnya kumpul. Saudara, mereka itu bukan ngirim yang ece-ece loh. Saudara, basket itu yang mereka ambil buat ikut olimpiade, semua profesional yang harganya selangit loh saudara. Tidak bisa menang. Saudara, dan breakdance itu sebelum mereka kirim, mereka buat undian, buat pelatihan, buat semuanya. Saudara, pertandingan itu semua the best saudara. Hip hop se-Amerika. Dan dikirim, begitu datang aja saudara sudah diginiin. Kenapa? Masuk semifinal aja gak bisa. Dan akhirnya mereka, ini film yang berbeda ya. Satu film tentang basket, satu film. Dan dua-duanya ngomong begini. Berhenti merasa bisa. Berhenti dengan individual. Berhenti ya, dengan meremehkan. Apapun yang kita remehkan, kita akan kehilangan itu. Kata-katanya bisa sama. Waktu saya lihat dua film ini saudara, saya ini seperti Tuhan bilang, Mahanaim itu harusnya paling jago bawa lawatan. Mahanaim itu harusnya paling jago buat doa 24 jam. Mahanaim itu paling jago buat arak-arakan. Tapi Tuhan bilang berhenti karena engkau sudah tidak juara lagi. Berhenti karena engkau sudah tidak jadi orang yang nomor 1 buat pembawa kabot, buat perang, buat pembawa lawatan. Lihat di India yang bahkan tidak ngerti tentang kabot, hari ini sudah masuk dalam sebuah lawatan. Karena engkau meremehkan. Karena engkau sangat individual. Karena engkau tidak ngerti bahasa unity.
Kemudian ada satu saudara statement. Ya, kalau diceritakan panjang, tapi mereka bilang begini. From individual to team became family and unity. Saudara, aneh, dua-duanya ini orang yang lain, beda. Satu basket, satu saudara ya. Tapi semua ngomong yang sama. Sampai akhirnya tim yang terakhir nih, setelah 20 tahun. Saudara, mereka kumpulkan semua tim profesional basket. Terus mereka bilang begini. Lupakan siapa engkau. Mulai belajar mendengar perintah. Dan kalau engkau sudah tidak bisa mendengar perintah. Kalau engkau sudah tidak bisa kerjasama. Kalau engkau bahkan menganggap rendah saudaramu, keluar. Saudara, dan itu di awal. Karena kita tidak butuh individual. 20 tahun kita tidak pernah menang. Dan kita sekarang butuh unity. Mungkin saudara tidak tahu bahwa Batra umurnya sekitar 20 tahun. Kalau Mahanaim sudah 27 tahun. Tapi seperti Tuhan berkata begini. 20 tahun. Kamu belum berhasil mendatangkan lawatan. 20 tahun. Berhenti ego individual. Berhenti. Saudara, yang di break dance atau hip hop, itu mereka di tim, mereka sudah dibilang 3 bulan latihan. Kalau dengar kata aku, mereka harus push up 20 kali. Jadi ngomong ini tiap hari, saudara ya. Di main, di jalan, ngomong I, langsung push up 20 kali. Saudara, bukan satu yang push up, semua tim, seluruh tim. Sampai mereka bilang gini, pelatih kamu ini mana ada sih? Orang tidak boleh pakai kata aku, push up. Pokoknya begitu protes, push up. Saudara, sampai mereka tidak kenal kata aku. Dan mereka selalu ngomong apa? We. Kami. Dan hari itu saudara, yang break dance ya. Mereka disuruh 3 ya, nari. Harus sama persis. Dan itu nanti begitu, saudara tahu ya, gerakannya itu kan cepet banget. Enggak sama satu, langsung dibilang ulang. Mereka bisa begitu sampai saudara 10 jam. Nah, ini setiap kali yang satu terlambat atau satu kecepatan pasti marahan. Dan dia bilang, kamu sih. Dan pelatihnya bilang, enggak, saya gak mau tahu. Sampai kamu bisa mendengar suara yang paling kecil dari sebelahmu. Sampai engkau bisa menyamakan ritme. Sampai engkau bisa benar-benar unity seperti satu badan. Oh, itu keren saudara. Itu keren banget saudara. Kalau saudara lihat ya, waktu akhirnya mereka marah, pukul-pukulan. Karena yang satu katanya terlambat. Terus kemudian di tengah pukul-pukulan yang satu nih ngomong begini. Kamu pikir aku gak mau jadi kayak kamu? Speednya secepat kamu. Aku gak bisa. Terus yang selama ini marah bingung. Oh, ternyata bukan kamu gak. Aku beneran gak bisa. Terus dia ajarin pelan-pelan tekniknya. Supaya bisa secepat itu. Yang satu lagi saudara. Setiap nari baru 2 jam udah lemes. Terus dimaki kan sama timnya ini. Terus di tengah dia frustasi, dia teriak. Kalian kaya. Saya tiap malam selesai di sini saya harus kerja, bergadang di pub, nari sampai pagi baru balik. Saat timnya, saudara, dan mereka buat apa? Mereka semua keluarin uang sehingga dia ini 3 bulan gak usah kerja.
keluarganya, asuransi, sampai sewa rumahnya mereka bayarin. Itu tim, saudara. Itu tim. Saudara, ada orang yang ngotot pakai gerakannya. Saudara, pokoknya gerakannya begini. Sampai semuanya bilang, ada apa sih dengan gerakanmu, kenapa kamu ngotot? Ternyata sudah pada waktu dia jujur, dia bilang, karena saya gak bisa yang kalian mau. Saudara, ada orang yang jagonya kan cuma telungsep berdiri di atas. Tapi ada yang bisa lompat mutar di atas, saudara. Wah itu, waduh ajaib lah saudara. Saudara, benar-benar keren. Saudara, mereka push up itu 1000 kali. Mereka lari, ya, mereka latihan, wah semuanya saudara. Dan teman pada waktu dia ngomong, saya gak bisa. Terus temannya bilang, kenapa gak bilang? Kami akan siasati. Saya yang itu, kamu yang ini. Seringkali kita ini cuma malu. Kita gak bisa jujur. Kita gak mau bilang. Kita juga seringkali terlalu egois dan gak pernah dengarkan saudara kita. Ayo, di tengah kita ini akan masih lari panjang. Memang pertempuran yang intens ini 9 hari. 9 hari. Tapi kan gak selesai. Saudara, penglihatannya mulai kerusuhan itu Maret. Dan saya melihat kerusuhan kegelapan global itu Juni. Jadi kita masih perjalanan panjang, saudara. Kalau kita tidak unity, kita tidak akan bisa. Tuh di pemain basketnya ada satu yang top, jago banget saudara, jago banget. Tapi dia selalu merasa lebih tahu. Dan pelatihnya langsung bilang, keluar. Keluar. Karena hanya dengan itu bisa enggak kita di antara kita. Tadi yang Jessica bilang, jangan menginjak-injak instruksi. Persoalannya instruksi itu day by day. Instruksi itu bahkan menit by menit. Kadang-kadang detik. Saya juga kadang-kadang saudara ya, bayangkan hari Jumat. Saya itu lagi santai-santai di mobil loh saudara. Tiba-tiba saya dengar malaikat nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya langsung bilang, Tuhan apa ini? Tuhan bilang, buat itu bergema di 38 provinsi. Setiap hari, dari anak-anak, bayi-bayi, sampai semuanya. Saya berdoa setiap kita menangkap instruksi, saling mendengar, menyatukan. Sekali lagi karena cawan itu penting. Mari kita baca bersama-sama, ini keren banget ya. Yuk baca 1, 2, 3. Ia berfirman, lihatlah, jika sekarang ini pada waktu mereka baru mulai memanfaatkan persatuan bahasa dan bangsa, mereka sudah sanggup menyelesaikan semua ini. Bayangkan apa yang akan dilakukan mereka kemudian hari. Segala apapun dapat mereka capai. Tuhan itu bilang begini, nak, aku suka dengan apa yang kamu buat. Biar bagaimana kalian kerjakan great things. Saudara, tidak banyak orang yang punya 38 provinsi pasukan. Saudara, tahun lalu saudara bayangin ya, angkat anggur manis. Dan waktu saudara angkat anggur manis, betapa Tuhan itu sangat menghargai di taman Tuhan itu ya. Anggur, saudara, anggur itu netes madu. Dan madunya itu saudara sangat manis berbotol-botol. Sampai saudara ada kurang lebih 15 jerigen yang kalau saudara tahu dibagikan semua. Kemudian kita angkat saudara, ya, yang namanya orkestra. Dan tiba-tiba yang tidak pernah saudara, 7 cawan sama-sama keluar. 7 cawan, 7 panggilan. Ini menandakan
Saudara, Tuhan bilang semua. Dan lebih keren lagi, semuanya keluar. Dari hineni, pedang, apapun semua keluar. Tuhan bilang, aku ini sama-sama sama saudara. Tapi walaupun semua keluar, yang terbanyak yang tidak pernah berhenti setiap pagi itu satu cawan penuh. Apa? Cawan tentara. Saudara, bukan kita lebih baik, bukan. Tuhan cuma mau berkata begini, ini waktunya bangkit. Waktunya perang, waktunya menjadi pahlawan. Itu juga bicara cinta. Itu bicara anggur dan minyak. Saya berdoa kita tahu urgensinya. Tapi kita juga tahu. Kita juga tahu bagaimana tetap menggandeng saudara kita. Memperhatikan, memeluk. Bukan persaingan. Tapi saudara team and become saudara unity and family. Saya berdoa kita menangkap. Kita akan tutup dengan sidang ilahi.